Timnas Indonesia akhirnya kalah 1-3 dari Jepang pada laga ketiga grup D Piala Asia 2023. Tapi peluang Timnas Indonesia belum tertutup. Kita masih menunggu duel Kirgistan melawan Oman. Seperti apa peluangnya? Saya beberkan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Selesai sudah perjuangan Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Pada laga terakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan dari Jepang dengan skor 1-3. 3 gol Jepang dicetak oleh Ayase Ueda pada menit ke-6 lewat titik penalti, lalu menit ke-52 dan gol bunuh diri dari Justin Hubner di menit ke-88. Indonesia berhasil mencetak gol hiburan lewat Sonny Walsh di menit ke-88. Menit injury time. Memang hasil ini mengecewakan, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat atau kita pelajari dari hasil ini. Dan secara sekilas ya, kita melihat bahwa Jepang tidaklah menganggap enteng Indonesia. Jepang benar-benar serius menghadapi Indonesia. Tapi pelatih Jepang merotasi pemainnya. Tidak seperti pada laga kedua melawan Irak. Dia merotasi pemainnya di formasi 4-3-3. Ayase Ueda, Nakamura, Ritsudoan langsung main di lini depan. 4-3-3 ini menyiratkan bahwa Jepang ingin tampil menyerang. Tidak seperti dua laga sebelumnya, mereka masih menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan Indonesia masih setia dengan 5-4-1. Namun Sintayong kembali menerapkan strategi bunglonnya. Dia ingin mengecoh atau membuat lawan tidak bisa menerka siapa pemain yang diturunkan. Di lini belakang dia menempatkan Sonny Walsh untuk menggantikan Asnawi, Mangku Alam, dan di back tengah Rizky Ridho masuk. Lalu di posisi tengah Egy Maulana yang biasa di kiri ditempatkan di kanan dan Yakob Sayuri di kiri. Jadi perubahan-perubahan ini berhasil dilakukan oleh Sintayong. Dan sebenarnya tidak mampu mengecoh Jepang juga karena Jepang menguasai pertandingan. Mereka menguasai bola sampai 72%. Sedangkan Indonesia hanya 28%. Mereka juga melepas 14 tembakan. Dan juga melakukan umpan sebanyak 600 kali dibandingkan Indonesia 203. Tapi secara keseluruhan, Timnas Indonesia berhasil meredam Jepang. Itu terbukti dari jumlah tembakan Jepang yang hanya 2 ke arah gawang. Selebihnya, ya 2 itu merupakan gol yang berhasil masuk ke gawang Timnas Indonesia. Sedangkan selebihnya selalu kandas di pertahanan Indonesia. Kalau melihat skor, memang kita tidak bisa mengimbangi Jepang. Kita masih kesulitan untuk meredam Jepang, setidaknya mengincar hasil imbang. Tapi kalau menurut saya, ini adalah hasil yang wajar dan tidak perlu sesali atau dikritik, karena ini udah bagus gitu loh menurut saya. Karena Jepang ini memang lebih kalah kelas dari Indonesia. Kita lihat bahwa saat mereka menguasai bola, mereka selalu berusaha untuk mempertahankan bola selama mungkin. Saat kehilangan bola, mereka mengejar.
Dan mereka juga duel 1 lawan 1. Beberapa kali back timnas Indonesia kewalahan mengejar pemain Jepang. Seperti yang terjadi pada gol kedua ya, yang dimulai dengan pergerakan Mituoka ya. Mituka, bek kanan fullback Jepang, dan lalu melepas umpan crossing yang mengarah ke Nakamura. Nakamura lalu memberi umpan tarik kepada Ayase Ueda. Itu sudah maksimal gitu. Tapi memang Jepang lebih baik dari Indonesia. Maka itu menurut saya timnas Indonesia sekarang memang masih butuh jam terbang yang lebih banyak. Kita bersyukur menghadapi lawan-lawan yang sulit. Untuk menghadapi lawan-lawan yang sulit, tidak hanya skill tapi juga fisik yang baik. Itulah yang coba dibentuk oleh Sintayong di Piala Asia 2023 ini. Kita tidak boleh kalah stamina karena lawan juga staminanya luar biasa. Dan kita bersyukur karena di 3 pertandingan ini kita tidaklah terlalu buruk gitu. Tidak terlalu buruk dalam melakukan penjagaan. Memang kita kebobolan 6 gol. Tapi kita mencetak gol di setiap pertandingan. Ini yang suatu yang positif. Itu artinya kita ada harapan untuk lebih maju ke depannya. Nah, setelah mengulas pertandingan, bagaimana peluang Indonesia ke 16 besar? Saat ini peluang satu-satunya ada di duel Kirgistan melawan Oman yang digelar besok 25 Januari. Hari ini maksud saya 25 Januari 2024. Memang duel di grup F ini berbarengan dengan grup E. Posisi di grup E masih belum aman juga. Belum ada pemuncak klasemen runner up. Walaupun Yordania dan Korea Selatan yang paling berpeluang untuk meraih posisi itu. Tapi ada duel Bahrain melawan Yordania yang bisa berpeluang imbang. Atau ini merupakan kekuatan yang sama-sama Asia Barat, kekuatan yang berimbang menurut saya. Justru dalam posisi ini Korea Selatan yang diuntungkan karena menghadapi Malaysia. Tanpa meremehkan Malaysia, Korea Selatan kemungkinan besar menang. Nah, tapi apapun hasil dia dari grup E, termasuk Bahrain melawan Yordania, tidak begitu berpengaruh. Justru yang berpengaruh yaitu laga Kirgistan melawan Oman. Dan kalau Kirgistan bisa mengalahkan Oman, peluang kita lolos terbuka dan bisa lolos ke 16 besar. Karena itu artinya Oman hanya meraih 1 poin. Kalau imbang, Oman berarti hanya meraih 2 poin. Nah, kalau melihat dari pertandingan sebelumnya, Kirgistan juga kurang meyakinkan ya. Mereka belum mencetak gol tapi sudah kebobolan 4 gol. Tapi Oman juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Mereka kalah dari Yordania 1-2 kalau nggak salah. Mereka juga belum tampil meyakinkan sehingga hanya meraih 1 poin gitu. Ada peluang, ada harapan bagi timnas Indonesia untuk menyegel posisi 16 besar. Kita semua doakan timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk main atau terus ke 16 besar. Dan di 16 besar nanti sudah menanti Australia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia, atau mungkin Bahrain, atau mungkin
ada perubahan atau Yordania. Kita tunggu saja bagaimana hasil pertandingan hari ini dan kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Jangan lupa komentar. Terima kasih dan salam olahraga.